Konon keyakinan kalau orang dikabarkan meninggal dunia, dia akan berumur panjang. Atau kalau dimimpikan, orang yang masih hidup dimimpikan meninggal dunia, dimimpikan mati, katanya juga akan berumur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santer lagi kabar yang menghebohkan tentang Farel Prayoga, dikabarkan meninggal dunia. Masya Allah. Padahal anaknya masih sehat, segar, bugar ya, masih ngisi acara kemana-mana. Saya jadi ingat satu pepatah Arab, Bul ala zamzam fatu'raf, kencingi air zam-zam maka engkau akan terkenal. Bisa jadi motif yang membuat berita ini, yang membuat konten tentang kematian Farel Prayoga ini hanya mencari sensasi. Emang seneng apa kalau Farel meninggal dunia? Terus untungnya apa juga kalau Farel meninggal dunia? Tenang Farel, tenang. Satu hal yang positif yang bisa kita ambil bahwa segala kejadian, segala kabar yang menimpa, segala sesuatu yang terjadi ini ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang terjadi yang diciptakan oleh Allah ini sia-sia. Termasuk kabar tentang Farel dikabarkan meninggal dunia. Ya, tenang saja kita semua yang mencintai Farel, tenang saja. Kalau ada keyakinan dulu ya, konon keyakinan kalau orang dikabarkan meninggal dunia, dia akan berumur panjang. Atau kalau dimimpikan, orang yang masih hidup dimimpikan meninggal dunia, dimimpikan mati, katanya juga akan berumur panjang. Kita terlepas dari keyakinan itu benar atau tidak. Yang kita yakini adalah kita bisa berdoa kepada Allah. Kita husnudhoni berita ini, Farel. Kita husnudhoni, kita prasangkai baik. Berita ini semua kita prasangkai baik. Mudah-mudahan dengan dikabarkan meninggal dunia, Farel justru akan berumur panjang. Akan berumur panjang dengan karir yang gemilang, bermanfaat bagi diri, keluarga, dan bagi banyak orang. Ya, satu hal kemanfaatan yang kita ambil, Tuhan memunculkan gosip seperti ini dengan menggerakkan orang-orang yang aniaya hatinya, membuat berita yang tidak baik, pasti ada maksud baik Tuhan, maksud baik Allah. Di antaranya yang pertama, dikala Farel mendengar diberitakan mati, keluarganya mendengar Farel diberitakan mati, para penggemarnya, fansnya, orang-orang yang mencintai Farel, ketika ada kabar kematian tentang Farel, satu hal pasti yang kita ingat adalah kematian akan datang kepada Farel, kepada siapapun, cepat atau lambat. Ini merupakan ibadah tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat kematian adalah merupakan perintah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang bisa kita ambil faedah dari berita bohong ini, wahai Farel, wahai kita semua, seseorang yang ingat kematian akan melahirkan sikap khusyuk. Khusyuk di dalam sholat maupun khusyuk di dalam berperilaku keseharian. Karena apa? Karena khusyuk adalah alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang memiliki prasangka kuat bahwa kelak akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dan kelak akan kembali kepadanya. Nah, mengingat kelak akan kembali kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan semua perilaku di dunia ini, maka kita akan timbul kehati-hatian. Kita tidak akan berbohong, tidak akan menipu orang, tidak akan berbuat zalim kepada orang, tidak akan berbuat curang kepada siapapun, karena setiap segala sesuatu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Insya Allah Farel, dengan berita yang negatif ini, yang notabene adalah negatif, tapi sebenarnya bisa kita ambil positifnya ini, akan justru membuat pribadi kita semakin kuat, dan insya Allah mudah-mudahan umur kita barokah, sepanjang atau sependek apapun umur kita, apabila kita khusyuk menjalaninya, maka umur menjadi barokah. Selamat, santai saja, tenang, tidak perlu gusar, tidak perlu mengutuk-ngutuk orang yang kurang ajar gitu. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada Farel Prayoga dan kita semuanya, sekeluarga besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.